Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, saat ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, saudara. Karena ternyata bahwa berdamai dengan sendiri itu penting dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang susah untuk move on dari hidupnya, bahkan ternyata yang menghalangi orang untuk bisa meraih masa depan kadangkala karena mereka ternyata belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya saat ini saya ingin berbagi pada saudara, memberikan semacam tips buat kita atau solusi buat kita supaya kita bisa menang bahkan berdamai dengan diri sendiri ini. Nah, saudara sama Tuhan, di Raja Salomo pernah berkata begini, saudara, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi saudara, manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuhnya. Nah, jiwa itu terdiri dari kehendak kita, perasaan kita, dan kemauan kita. Terus setiap manusia tentu pasti memiliki 3 pola dalam hidupnya juga, yaitu pola pikir, yaitu berbicara tentang analisisnya, dan juga saudara sama Tuhan, pola rasa, itu apa yang dirasakan, dan juga pola tindak, yaitu berbicara tentang tindakannya. Nah, kemampuan berespon adalah kemampuan menguasai pikiran, perasaan, kemauan, perkataan, dan tindakan. Jadi kemampuan untuk berespons itu adalah kemampuan menguasai pikiran, menguasai perasaan, menguasai kemauan, dan juga perkataan serta tindakan. Nah, saudara sama Tuhan, masalahnya adalah penghalang terbesar dalam kita mengembangkan karakter, yaitu yang baik adalah diri kita sendiri. Jadi, yang seperti saya katakan tadi, bahwa yang menghalangi kita kadang-kala untuk bisa meraih masa depan kita, meraih hari depan kita, kadang-kala karena diri kita sendiri. Nah, salah satu contoh karakter yang tidak baik yaitu egois dan emosional. Nah, emosi memang diciptakan Tuhan ya untuk kebaikan. Namun bila tidak ada keseimbangan, maka akan muncul emosi-emosi yang negatif, liar, dan tak terkendalikan. Nah, jadi saya berikan contoh lah. Daud itu adalah seorang raja. Dia pernah bernyanyi, menari dengan luapan emosi yang tulus kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukurnya atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan saya mau katakan, apa jadinya nanti hidup ini kalau tanpa emosi? Nah, ini seperti makanan yang terasa hambar, terus karena semua aktivitas kita, baik itu bekerja, melayani, dalam berkeluarga, dalam rekreasi, berolahraga, bernyanyi, bahkan menari, apapun itu saudara, tentu pasti dalam hidup ini termasuk hal-hal yang bicara tentang mencintai. Nah, itu membutuhkan emosi untuk dapat dinikmati dan juga dirasakan, saudara. Nah, makanya hidup tanpa emosi bagaikan seorang penyanyi tanpa ekspresi. Sudah pernah lihat orang nyanyi tanpa ekspresi ya? Nah, seperti itulah. Hidup tanpa emosi itu bagaikan orang nyanyi tanpa ekspresi. Tinggal bagaimana kita mengelola emosi positif kita agar kita dapat tetap mendominasi dalam setiap respon-respon menghadapi kehidupan ini. Nah, hidup itu bagaikan 2 sisi koin yang tidak dapat dipisahkan, saudara, satu dengan yang lain. Dari sisi kiri tertulis ada lambang Garuda, dan di sebelah kanan ada nilai yang nominalnya kalau bicara tentang koin rupiah ya. Nah, Anda dapat memilih untuk dikuasai oleh penderitaan atau menguasai penderitaan. Jadi Anda dapat memilih dikuasai penderitaan atau menguasai penderitaan itu sendiri. Karena yang saya mau katakan buat kita, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kesembuhan tanpa
rasa sakit, saudara. Bahkan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dan tidak ada keberhasilan tanpa kesusahan. Nah, perasaan-perasaan yang terluka dan melukai, saudara, apabila itu tidak pernah diselesaikan, akan mengembangkan emosi negatif dan juga bisa berakibat fatal, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, saya mau katakan buat kita, bagaimana caranya kita bisa menguasai emosi-emosi negatif itu dalam diri kita, saudara. Bagaimana kita bisa menguasai reaksi-reaksi yang negatif dalam emosional kita. Saya katakan tadi, emosi itu wajar. Karena Tuhan menaruh emosi itu untuk kita bisa menikmati hidup ini. Tapi ada emosi-emosi yang negatif yang berbahaya, yang bisa berakibat fatal jikalau saudara tidak bisa menguasainya dengan baik. Nah, artinya kita perlu berdamai dengan diri sendiri, saudara. Termasuk perasaan tertolak, terus perasaan terluka. Nah, dengan cara menerima kenyataan dan mau memaafkan dan mengampuni, tentu itu cara yang terbaik kita untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini berbicara tentang masa lalu. Kebiasaan buruk, mengasihi diri sendiri, kegagalan. Nah, hentikan kebiasaan kita untuk mengingat masa lalu itu. Karena ternyata kalau kita terus mengingat masa lalu, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada masa depan. Nah, berdamai dengan diri sendiri itu penting. Kita harus berdamai sehingga kita bukan lagi dikuasai oleh emosi negatif, namun sebaliknya kita bisa menguasai setiap emosi-emosi negatif dalam hidup saudara dan saya. Nah, ada seorang penulis bernama Nick. Katakan begini, menerima itu bukan kompromi, tetapi menerima memberi kesempatan untuk orang bisa berubah. Orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri adalah manusia yang konyol, katanya. Nah, jadi artinya saudara, penting buat kita untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Terimalah dirimu apa adanya dan lupakanlah masa lalumu. Walaupun saudara, memang kita tidak bisa, selama pikiran saudara masih normal, saudara tidak bisa lupakan masa lalu. Tapi setiap kali masa lalu engkau ingat, itu tidak akan menyakiti dirimu lagi. Dengan cara apa? Tentu pasti harus berdamai dengan diri sendiri. Dengan cara kita bisa harus mengampuni, memaafkan. Nah, jadi mengampuni itu sebenarnya gini, saudara. Mengampuni itu bukan untuk orang yang kita ampuni, ya. Jadi mengampuni itu bukan untuk orang yang kita ampuni, tapi mengampuni itu untuk saudara yang mengampuni itu sendiri. Karena begitu banyak orang tersiksa karena justru tidak bisa mengampuni. Nah, makanya ngapain kita, kalau kita logikanya, saudara, kalau saudara berpikir secara jernih, saudara kan tersiksa gara-gara saudara sakit hati karena tidak mau mengampuni. Maka lebih baik saudara bisa mengampuni supaya saudara lepas dari siksaan itu. Jadi artinya mengampuni itu cara terbaik untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Mengampuni juga adalah cara kita untuk bisa memperbaiki diri kita. Karena mengampuni itu bukan untuk orang kita ampuni, tapi mengampuni itu untuk saudara dan saya. Makanya Yesus ajarkan, mengampuni itu tiada batas. Terima setiap masa lalu kita sebagai sebuah kenyataan yang memang harus kita alami, sebagai sebuah pembelajaran untuk memproses hidup kita untuk semakin dewasa. Dan tentu pasti yang paling utama adalah ampunilah setiap orang yang bersalah kepada engkau, seperti Bapa di sorga juga mengampuni saudara dan saya. Jadi saudara yang Tuhan, jangan lupa berdamailah dengan dirimu supaya engkau bisa move on dan bisa meraih masa depanmu yang penuh dengan harapan. God bless you ya. Semoga lewat motivasi ini, sharing ini bisa memberkati dan membuat saudara bisa move on dan bisa menjadi orang-orang yang menang. Kalau saudara diberkati lewat video ini, tayangan ini, saudara, jangan lupa like video ini dan dukung terus channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Supaya saudara tetap dapatkan notifikasi dari pembelajaran-pembelajaran dan sharing motivasi kebenaran firman Tuhan buat saudara saya. God bless you. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.